keseluruhan daripada konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu akhlak adalah keseluruhan dari gerak hidup manusia. Sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara, Al-Quran tetap memberikan sentuhan nilainya. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan produk Nabi Muhammad. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa ma unzila min qablika, tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Percaya kepada adanya suhuf, percaya kepada adanya Taurat, percaya kepada adanya Injil, percaya bahwa Allah dahulunya sudah menurunkan Taurat kepada Musa, percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, percaya Injil ada, Taurat ada, diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, tetapi tidak wajib mengamalkannya karena kita sudah diberikan Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kita percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu kepada Isa. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat dahulunya kepada Nabi Musa. Kadang-kadang ini dijadikan dalih, dikacaukan pengertiannya. Quran saja mengajarkan bahwa orang yang bertakwa harus percaya kepada Injil, maka pakailah Injil. Apalagi kalau ayat sebelumnya ditilap, dihapus, dihilangkan, Injilnya yang ditekankan, maka akan terjadilah penekanan yang salah arah. Karena salah arah akhirnya bisa merusak dan menghancurkan akidah. Ketika Rasul suatu saat pernah ditanya orang, "Ya Rasul, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap Injil yang ada sekarang?" Beliau menjawab, "La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an." Jangan didustakan seluruhnya, jangan juga dibenarkan semuanya. Artinya, ini sudah merupakan gambaran dari Rasul bahwa dalam Injil yang ada sekarang masih ada ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan diajarkan kepada umatnya. Tapi juga dalam Injil yang sekarang ini sudah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Karena itu Rasul menyimpulkan, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan didustakan semua, jangan dibenarkan seluruhnya. Kita memang percaya Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Injil. Kita percaya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi kita tidak wajib mengamalkan kitab ajaran Taurat. Yang wajib kita percayai dan kita amalkan hanyalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Oleh karena baik yang ada di dalam Taurat, baik yang ada di dalam Injil, tentu tercakup di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu wajar. Kalau seorang pejabat mau mengeluarkan satu keputusan baru, tentu dia harus meninjau keputusan-keputusan lama. Andai kata dianggap tidak berlaku, dianggap tidak relevan lagi, maka keputusan-keputusan lama itu tentu sudah dianggap tidak berlaku. Sebagian daripada aturan-aturan dalam keputusan lama yang masih dianggap relevan tercantum dalam keputusan baru yang wajib diamalkan. Begitulah hubungannya antara Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. 4 kitab samawi yang diturunkan Allah masing-masing kepada Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Ketiga-tiga kitab itu kita percayai adanya,
Kita yakini Allah telah menurunkan Zabur, Taurat dan Injil. Tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Yang wajib kita mengamalkannya sekarang ini tidak lain hanyalah Al-Quranul Karim saja. Karena ia mencakup apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, dan apa yang ada di dalam Injil. Keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kan Nabi Muhammad sudah mati 14 abad yang lalu. Dan di zaman beliau Al-Quran kan belum dikodifikasikan, belum ditulis. Bagaimana keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan? Mudah saja. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Allah turunkan Quran, Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran itu? Banyaknya orang-orang yang hafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sehingga jangankan satu kata, jangankan satu ayat, satu kalimat saja berubah, sudah akan timbul reaksi dan mudah dimengerti. Kenapa? Banyak orang-orang yang hafaz Al-Quran. Sedangkan pada setiap akhir tahun biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan checking terhadap ayat-ayat yang diturunkan pada waktu itu. Di zaman Nabi sendiri sudah ada usaha kodifikasi. Dan yang lebih luar biasa lagi, sampai hari ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja semacam Al-Quran. Ke bahasa manapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Rujukan dasarnya tetap ada. Berdasarkan itu, maka tidak mungkin terjadi penyelewengan terhadap atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kesuciannya, keotentikannya, kemurniannya bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, konsepsi dasar daripada ajaran Islam ini memang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Isi daripada agama Islam yang merupakan iman, Islam dan ihsan, konsepsi dasarnya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka gaya kehidupan yang lebih Qurani itulah yang kita dambakan. Kita perlu memang terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang, tapi yang lebih kita perlukan adalah terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Konsekuen, tidak memanipulasi, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Jangan kalau lempengan ayat Quran tuh kira-kira enak diamalin, keras teriakan kita. Giliran kira-kira ayat Quran itu mukul kepala kita sendiri, diam kita. Itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Ciri beragamanya orang yang munafik. Kullama adha'a lahum masyawfih, kata Allah. Wa iza azlama alaihim qamu. Apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Artinya, kalau kira-kira di Islam nguntungin, rame-rame pada teriak Islam. Tapi ketika diminta untuk berjuang, ketika dituntut untuk berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Nasib agama tidak ubahnya seperti daun pisang yang dikait orang di tepi jalan lantaran tak berpayung di ketika hari hujan. Manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Artinya, orang menjadikan agama cuma sebagai lipstick, decoration only, tidak konsekuen. Hanya pada saat-saat kelihatannya Islam membawa keuntungan, rame-rame orang teriak-teriak tentang Islam. Tapi jikalau diminta berjuang, jikalau dituntut untuk berkorban, biasanya rame-rame juga mengundurkan diri. Jangan heran kalau mayoritas hitungan kita, tapi minoritas peranan kita. Kuantitas kita dalam jumlah, tapi dalam kualitas
kita lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Padahal itu sangat tidak boleh terjadi. Umat Islam di Indonesia harus bangkit. Umat Islam di Indonesia harus sadar akan keberadaannya. Tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan, karena memang agama kita juga mengajarkan untuk konsekuen di dalam menjabarkan ajaran-ajaran daripada agama kita. Kita sering jatuh menjadi umat yang lemah oleh karena kita ini tidak pandai menggalang kebersamaan yang diakibatkan tidak konsekuennya kita. Diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola itu. Orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai sih silakan saja kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Ada sepak bola gotong royong, mundur-mundur rame-rame, depan ke depan kumpul melulu mainnya. Kalah. Orang main sepak bola itu ya harus ada penyerang tengah, harus ada penjaga gawang, harus ada strikernya, harus ada kiri luarnya, kanan dalamnya yang jadi backnya. Posisi boleh bermacam-macam, tapi yang penting saling ngoper untuk menggolkan gawang lawan. Begitulah umat Islam ini. Boleh ada yang jadi pejabat, boleh ada yang jadi pengusaha, boleh ada yang jadi petani, silakan ada yang jadi seniman, ada yang jadi penyair, ada yang jadi artis sekalipun. Tapi kalau sudah berhasil menguasai bola, jangan lupa operannya. Operan itu yang langka. Kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola, kalau belum mau mampus, belum mau ngoper. Nanti kalau sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun, baru mau jihad, baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren. Tanda tangan sudah tidak laku, memo sudah tidak dihargai, baru mau berjuang. Kemarin kemana mas? Kita tidak pandai memanfaatkan posisi. Dengan kata lain, kalau kembali kepada persoalan kita, konsekuensi kita terhadap agama yang kita anut ini belum ideal. Kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang menurut perhitungan kita membawa keuntungan. Tapi kalau diminta berjuang, dituntut berkorban, yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jihad bagi kepentingan Allah, itu tidak. Berjuang menegakkan agama Allah, apakah untuk kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan kita. Sebab nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada satu kebahagiaan. Setidaknya kalau tidak di dunia, tentu di akhirat sebagai syahid. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitabkan Al-Quranul Karim, mari dia kita jadikan pedoman. Jangan cuma kita jadikan sebagai penghias dinding, pelengkap rumah, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, tapi yang baca kecoa. Habis pada bolong tuh Quran. Yang penting kan punya Quran. Ditaruh di pintu rumah. Biar apa? Biar kuntilanak kagak masuk katanya. Ya apa itu nasib Quran, cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, ngusir memedi. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran? Kadang-kadang tidak pernah menjadi masalah bagi kita. Maka bagaimanakah Al-Quran akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian kita? Mewujudkan gaya hidup yang lebih Qur'ani, itulah yang akan kita rintis di dalam kehidupan kita. Bertahap, step by step, menurut kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, percayalah akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekadar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu. Tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Taurat masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa.
Taurat pernah berlaku untuk orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup yang membawa Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itulah yang berlaku menjadi pedoman sampai hari akhir nanti. Jangan jauh dari Al-Quran, karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama. Dan itu artinya kita akan semakin jauh untuk meraih kemenangan.